Inilah reaksi kaum Yahudi Israel ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, banyak kaum Yahudi Bani Israel yang membangkang dan menentang ajaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Dahulu, ketika Nabi Musa pulang dari bermunajat di Bukit Tur selama 40 hari, beliau menyaksikan kekufuran orang-orang Yahudi Bani Israel. Mereka kedapatan tengah menyembah patung anak sapi buatan mereka sendiri. Melihat peristiwa itu, Nabi Musa lantas sangat marah kepada mereka, berani-beraninya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarahan Nabi Musa kian tidak terbendung. Beliau lalu melemparkan papan kitab Taurat dari tangannya. Nabi Musa lantas memerintahkan mereka untuk mentaati ajaran isi kitab Taurat, namun dengan lantangnya kaum Bani Israel menolaknya dan berkata, "Kami mendengar dan kami durhaka." Sulit sekali memang untuk meluruskan dan menyadarkan orang-orang pembangkang. Kemudian, Nabi Musa alaihissalam memilih beberapa orang yang jumlahnya 70 orang. Orang-orang itu lalu dibawa Nabi Musa ke Gunung Tur. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya. Allah kemudian mengangkat Gunung Tur di atas kepala mereka. Namun, mereka akhirnya menerima ajaran kitab Taurat dengan terpaksa. Begitu kerasnya hati kaum Bani Israel. Padahal, begitu besar kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada mereka. Namun dengan entengnya mereka berani menolak ajaran kitab Taurat dan hanya menerimanya dalam kondisi terpaksa. Kekufuran kaum Yahudi Bani Israel semakin hari semakin menggila. Mereka berani-beraninya menentang Allah dan ingin sekali bukti akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika orang Yahudi Bani Israel meminta agar Allah diperlihatkan secara kasat mata. Mereka ingin melihat Allah secara jelas dan nyata. Padahal permintaan itu jelas tidak diperbolehkan kecuali kelak di akhirat. Permintaan konyol orang-orang Yahudi Bani Israel itu lantas membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah besar. Allah kemudian menurunkan bencana berupa petir halilintar. Halilintar itu lalu menyambar tubuh-tubuh kaum Bani Israel hingga akhirnya nyawa mereka hilang secara mengenaskan. Itulah balasan Allah untuk orang-orang kufur dan mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat kondisi kaumnya yang mati mengenaskan, Nabi Musa merasa tak tega melihat kaumnya mati memprihatinkan. Kemudian, Nabi Musa lantas berdoa kepada Allah agar berkenan menghidupkan kembali kaumnya yang mati itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa dan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu, hiduplah kembali orang-orang Bani Israel itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur." Quran Surat Al-Baqarah ayat 56. Begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel agar supaya selalu bersyukur. Peristiwa ini juga menjadi mukjizat Nabi Musa untuk kesekian kalinya. Namun, meskipun sudah diberi banyak sekali kenikmatan hidup, orang-orang Yahudi Bani Israel rupanya masih tetap membangkang dan menolak ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian kembali menurunkan azab kebingungan kepada mereka. Orang-orang Bani Israel itu lantas mengalami kebingungan selama kurun waktu 40 tahun. Mereka kebingungan sampai mereka tidak tahu cara bagaimana bisa keluar dari tempat mereka dan jalan ke Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun, selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 26. Waktu itu kaum Bani Israel terdiri dari 12 kabilah. Allah memberikan azab kebingungan kepada mereka setelah penolakannya masuk Palestina. Nabi Musa rupanya memang sangat sedih terhadap nasib kaumnya itu. Nabi Musa lantas mengeluarkan mukjizatnya yang baru. Hanya dengan menggunakan tongkatnya, Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya itu ke batu dan keluarlah 12 mata air. Mata air itu sebanyak jumlah kabilah Bani Israel yang tengah merasa kebingungan. Dengan air itu, kaum Bani Israel bisa menggunakan air itu untuk berbagai kebutuhan seperti minum dan mencuci. Di masa kebingungan itu, suatu waktu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah seorang nabi yang masih hidup hingga sekarang ini. Allah memberikan umur panjang kepada Nabi Khidir karena dahulu pernah meminum air kehidupan. Tidak sembarang orang yang bisa menjumpai Nabi Khidir alaihissalam. Kepada Nabi Khidir, dahulu Nabi Musa belajar banyak hal dan pengetahuan baru seperti ilmu hikmah dan kebijaksanaan. Dalam perjalanan itu, Nabi Musa didampingi oleh muridnya yang bernama Nabi Yusya bin Nun yang kelak juga akan menjadi nabi dan memimpin Bani Israel. Kisah perjalanan spiritual Nabi Musa bersama Nabi Khidir ini terdapat dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 65-82. Di masa kebingungan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat maut untuk mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Turunlah malaikat maut untuk bertemu Nabi Musa. Setelah bertemu, lalu diberikanlah pilihan kepada Nabi Musa untuk memilih antara hidup dan mati.
Mendapat pilihan tersebut, Nabi Musa lantas berdoa, "Wahai Tuhanku, matikanlah aku berdekatan dengan bumi yang suci." Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam. Malaikat maut lantas mencabut ruh Nabi Musa yang jaraknya sangat dekat dengan Baitul Maqdis di Palestina, yaitu jaraknya hanya 1 lemparan batu